Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ade Maulana dengan NIM 24115975. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis dampak kebijakan tarif impor-ekspor Amerika Serikat terhadap Indonesia dengan metode pastel. Kelompok kami terdiri dari Atalah Bariputra Pratama dengan NIM 24115929, Kuniko Ahmad Zidan Mufid Bandari dengan NIM 24115945, Moh Ade Maulana dengan NIM 24115975, Fatur Rizky Salim dengan NIM 24115981, dan juga Egyanto Dio Pratama dengan NIM 24115937. Baiklah, yang pertama adalah dampak politik kebijakan tarif Amerika Serikat, yaitu memicu ketegangan diplomatik dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Pentingnya diplomasi aktif melalui ASEAN, Group of 20, dan World Trade Organization, serta perluasan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Saya Koniko akan membahas dampak ekonominya. Tarif dari AS dapat membuat produk Indonesia tidak kompetitif, menghambat ekspor, dan memperlebar defisit neraca perdagangan. Untuk mengatasi ini, Indonesia harus memperkuat industri dalam negeri lewat hilirisasi, seperti pengolahan nikel menjadi baterai EV. Selain itu, investasi infrastruktur, pendidikan vokasi, dan insentif pajak untuk industri ekspor menjadi strategi kunci. Target pertumbuhan 8% hanya bisa tercapai bila ada sinergi antara reformasi kebijakan dan penguatan sektor real. Oke, selanjutnya ada dampak sosial dan program penanggulangan dari kebijakan tarif AS. Dampak sosial dari kebijakan tarif AS diantaranya kenaikan harga konsumen. Ini menyebabkan harga barang naik, khususnya barang konsumsi seperti elektronik dan pakaian. Selanjutnya, beban pada kelas menengah dan bawah. Kenaikan harga lebih terasa bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Selanjutnya, ketidakpastian lapangan kerja. Jadi sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku impor seperti manufaktur dan otomotif itu mengalami tekanan sehingga beresiko PHK terhadap karyawan-karyawannya. Selanjutnya, ketegangan sosial. Ketegangan sosial ini sangat berpengaruh terhadap globalisasinya. Program penanggulangan dari kebijakan tarif AS, diantaranya subsidi dan bantuan langsung oleh pemerintah kepada petani dan pelaku usaha yang terdampak. Selanjutnya ada pelatihan ulang tenaga kerja atau recycling. Fokus pada peningkatan keterampilan agar pekerja terdampak dapat beralih ke sektor baru. Selanjutnya ada diversifikasi rantai pasok. Dorongan untuk mencari sumber bahan baku alternatif dari negara non-tarif. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter pendukung. Stimulasi ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Saya Atta akan membahas teknologi dan lingkungan. Dalam bidang teknologi, tarif tinggi bisa membuat Indonesia kesulitan mengakses alat atau bahan baku berteknologi tinggi. Solusinya, kita harus memperkuat riset dan pengembangan lokal serta menjalin kerjasama antara kampus dan industri. Next, dari sisi lingkungan, jika Indonesia mendorong ekspor komoditas mentah untuk mengompensasi tarif, maka risiko kerusakan lingkungan akan meningkat. Maka dari itu, kita harus mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta menerapkan pajak karbon. Tinjauan hukum dan langkah perlindungan. Kita beralih ke aspek hukum dari kebijakan tarif AS dalam bagaimana Indonesia dapat melindungi kepentingan nasionalnya di ranah internasional. Tarif AS bisa digugat ke WTO, World Trade Organization,
Tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat bukan hanya berdampak ekonomi, tapi juga menimbulkan implikasi hukum internasional. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki hak untuk menggugat kebijakan tarif tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa di World Trade Organization. Gugatan ini menjadi langkah strategis jika terbukti bahwa tarif yang dikenakan bersifat diskriminatif atau melanggar ketentuan perdagangan internasional. Gunakan peraturan anti-dumping dan safeguard. Untuk perlindungan domestik, pentingnya untuk melindungi instrumen domestik seperti peraturan anti-dumping dan safeguard. Kedua instrumen ini dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor barang murah yang bisa merusak pasar lokal. Oleh karena itu, harmonisasi antara pendekatan internasional dan penguatan regulasi domestik sangatlah penting untuk menjaga stabilitas sektor perdagangan kita. Aku Rizky Salim dan Rani 24/11/1981. Saya akan menjelaskan rekomendasi strategis pemerintah Indonesia. Yang ke-1, diversifikasi pasar ekspor, mengurangi tergantung pada pasar ekspor tertentu. Risikonya ekspor lebih tersebar dan lebih tahan terhadap guncangan geopolitik atau ekonomi. 2. Hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah produk domestik sebelum ekspor. Peningkatan pendapatan ekspor ini penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional. Yang ketiga, pengembangan SDM dan inovasi, meningkatkan daya saing global melalui tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Produk lebih kompetitif, tercipta teknologi bakal mendorong ekspor produk nilai tinggi. Yang keempat, diplomasi ekonomi aktif, memperluas akses pasar dan mengatasi hambatan dagang, mendapat perlakuan adil dalam perdagangan global, membuka peluang ekspor baru. Yang kelima, UMKM ekspor, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masuk pasar global. Berbasis ekspor lebih luas, pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dalam UMKM dan UMKM di kelas ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.